Dunia sepak bola Asia kembali berguncang. Federasi Sepak Bola Asia atau AFC kini berada di ujung tanduk. Hanya dua negara yang dikabarkan masih mau bertahan di bawah naungan AFC, setelah sederet skandal dan dugaan kecurangan mengguncang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan, Indonesia disebut jadi salah negara yang paling dirugikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pelatih Irak, Graham Arnold, sampai buka suara dan menuding AFC tidak adil? Inilah kisah lengkapnya. AFC terancam bubar. Setelah selesainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, muncul kejanggalan besar. Arab Saudi dinyatakan lolos otomatis setelah menang di laga-laga penting, yang disebut-sebut penuh kontroversi. Banyak pihak menilai AFC memberikan keuntungan terselubung kepada Arab Saudi, terutama dalam hal penunjukan tuan rumah, jadwal, hingga keputusan wasit. Sementara itu, timnas Indonesia dan Irak justru merasa dirugikan. Pertandingan tandang yang melelahkan, jadwal yang tak seimbang, dan keputusan wasit yang memicu protes keras. Publik mulai mempertanyakan, apakah sepak bola Asia masih adil, atau sudah dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Timnas Indonesia asuhan pelatih sementara harus menghadapi jadwal padat tanpa waktu istirahat cukup. Dalam laga hidup mati melawan tim kuat, Garuda Muda tampil Spartan, namun wasit dinilai berat sebelah. Penalti kontroversial untuk lawan, kartu merah yang dipertanyakan, dan keputusan VAR yang tak pernah ditayangkan jelas. Bahkan media asing ikut menyoroti bahwa keputusan-keputusan itu selalu menguntungkan negara tuan rumah. Kami hanya ingin keadilan di lapangan, ujar salah satu pemain Indonesia usai laga. Dugaan keberpihakan AFC membuat banyak federasi mulai mempertimbangkan langkah ekstrim keluar dari AFC. Irak menjadi korban berikutnya. Pelatih mereka, Graham Arnold, yang juga pernah menukangi timnas Australia, secara terbuka menuding AFC melakukan kelalaian sistemik. Dalam wawancara pasca laga, ia berkata, "Saya tidak bicara teori konspirasi. Tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa keputusan-keputusan penting selalu jatuh ke arah yang sama. Ini bukan kebetulan lagi." Banyak mantan pemain, pelatih, dan analis mendukung pernyataan Arnold. Beberapa bahkan menyebut AFC sudah kehilangan integritasnya. Ucapan Graham Arnold menjadi sinyal kuat bahwa perpecahan di Asia bukan lagi isu kecil. Hingga kini, hanya dua negara yang disebut masih bertahan di bawah AFC, Arab Saudi dan Qatar. Negara lain dikabarkan sedang melakukan konsolidasi untuk membentuk federasi baru di bawah pengawasan langsung FIFA. Jepang, Korea Selatan, Indonesia, dan Irak dikabarkan menjadi motor utama pembentukan aliansi ini. Meski belum resmi, tanda-tanda keluarnya negara-negara besar dari AFC semakin kuat. "Kami ingin sepak bola yang bersih, bukan politik," ujar salah satu sumber dalam Federasi Asia Timur. Menariknya, Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang paling vokal menuntut keadilan. Dalam pertemuan virtual antara Federasi Asia, nama Indonesia disebut beberapa kali karena berani mengajukan bukti video pelanggaran AFC kepada FIFA. Bahkan Presiden FIFA dikabarkan sudah meminta investigasi internal terhadap beberapa komite AFC. Media luar negeri menulis headline, "Indonesia memimpin gerakan reformasi sepak bola Asia." Dari yang dulu sering diremehkan, kini Indonesia jadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka membantah semua tuduhan dan menyebut bahwa seluruh pertandingan dijalankan sesuai regulasi FIFA. Namun publik tidak percaya begitu saja. Sponsor mulai menarik diri. Beberapa pejabat AF bahkan dikabarkan mengundurkan diri secara diam-diam. Dunia sepak bola Asia benar-benar terbelah dua. AF kini seperti kapal besar yang kehilangan arah, dan waktunya mungkin tinggal menghitung hari. Di tengah segala kontroversi ini, satu hal menjadi jelas. Sepak bola seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Indonesia, Irak, dan negara lain kini menuntut keadilan, bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk martabat. Jika AFC tak berubah, maka sejarah baru sepak bola Asia akan dimulai, tanpa mereka. Dan disitulah, mungkin, era baru sepak bola bersih akan lahir, dari Asia.